Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa lagi di channel otomotif. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang oli buat Suzuki Thunder bagi teman-teman yang masih bingung ya. Jadi kode dan saya kendalanya seperti apa, karena banyak beberapa oli merek ya. Beberapa merek itu udah mulai banyak beredar, kemudian teman-teman bingung memilih yang mana ya. Kalau biasa untuk saya Repsol, cuman ini barangnya udah habis. Kita akan mereview buat si Thunder, yaitu dari ada 5 macam oli ini, diantara yang tepat untuk dipakai untuk mesin Suzuki Thunder ya, karena ciri khasnya kan agak sedikit mericik kalau untuk motor Suzuki Thunder ya teman-teman. Memang itu udah khas bawaan dari Satria Evo ya, kemudian Suzuki Thunder ya, itu memang seperti itu. Kalau untuk seri injection Evo GSX itu udah mulai halus ya. Oke, langsung aja kita ke tema oli ya. Di sini ada AHM MPX1 ya, kapasitas 1000 mili dengan kekentalan ataupun kode sayanya yaitu 10W30. Ini sangat encer ya. Ini sangat encer banget. Jadi rekomendasi untuk bagi teman-teman yang baru turun mesin ya, kalau untuk oli encer, supaya gram-gram itu mudah turun ataupun terkumpul ya. Karena pada saat piston ganti baru ataupun ring piston ya, seher piston, habis di quarter ya, itu harus menggunakan oli yang encer ya. Jadi mohon maaf, ini bukan promosi, hanya berbagi informasi ya. Jadi gunakan yang encer ya, semacam 1540 atau 10W30, tapi lebih tepatnya sih yang 10W30 ini encer ya. Makanya motor Honda terkenal halus ya, jadi olinya encer-encer, mungkin lebih presisi dari segi bahannya. Kemudian di sini ada oli Yamalub 1 liter spot ya. Ini dengan kodenya 10W40 ya. Ini lebih tinggi daripada ini. Kalau ini yang MPX 1 spot dia 1030, ini 1040 ya. Jadi pada saat teman-teman mengganti, setelah ganti perbaikan mesin ya, turun mesin, sekitar dapat 2 minggu lah, ataupun mau 1 minggu mau ganti, supaya gram-gramnya itu hitung-hitung mencuci mesin lah ya, pakai yang ini 10W30. Kemudian jalan kan 2 minggu nih pakai yang ini, kemudian 2 minggu pakai yang encer lagi dengan 10W40. Nah, setelah dalam 1 bulan ganti 2 oli ya, kadang kan ada konsumen yang pengen bagus, rapi ya, baru pakai yang agak di atasnya encer ya, sedang lah ya. Setelah lancar, boleh teman-teman pakai setelah 1 bulan ataupun 2 bulan, teman-teman boleh fokus ke yang oli lebih encer ya, yaitu saya 20W50 ya. Pokoknya nyari kode yang 20W50. Dulu waktu tahun berapa ya, 16, itu sulit banget saya mencari yang kode 20W50. Adanya Cell Helix tapi 1540 itu panas ya saya pakai, karena masih kebilangnya encer. Ini cocok. Jadi untuk varian dari pabrik perusahaan oli itu sekarang udah mulai fokus ke oli kental, banyak ya diproduksi beberapa merek. Jadi yang encernya ada, yang kentalnya ada. Jadi teman-teman tinggal milih tuh pengguna motor. Kalau dulu saya nguber-nguber bengkel ya, harus nyari kode yang seperti ini. Kalau nggak dapet, pasti ini mesin gampang bericik dan panas ya. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, ini teman-teman bisa pakai Pertamina Mesran ya, super, dengan kode 20W50 ya, kekentalan. Ini kalau misalkan teman-teman tidak turun mesin ataupun udah lancar lah ya. Itu fungsinya adalah untuk meredam gesekan-gesekan ya. Nah, ini ada lagi yang khusus Suzuki ya. Ini yang terbaru teman-teman ya. Kalau dulu kan SGO, nggak tahu SGO masih diproduksi atau tidak. Ini S-Star ya. Ini tampilan belakang.
Ini depan. Di sini ada kode R 5000. 20W 50 tuh. Tulisannya lebih gede banget kalau Suzuki ya. Karena merekomendasi menyarankan seperti ini, 4 tank engine oil ya, MA. Jadi untuk varian S-Star ini ada 800 dan ada yang 1 liter ya. Yang penting ini, kalau misalkan teman-teman nyari yang model kayak begini susah, pakai yang Pertamina Mesran ya. Tapi saya sarankan cari yang 2050. Kalau misalkan nggak ada, adanya 1040, lebih baik cari tempat lain ya. Jangan dipaksakan ya, jangan tergiur dengan omongan manis ya. Itu demi kebaikan mesin teman-teman ya. Jadi tidak bikin oblak ya. Ini X-Star udah rekomendasi banget dari si Suzuki-nya ya, 20W50. Karena Suzuki ya dari power ya, power kelistrikan juga itu gede kalau Suzuki ya. Makanya ya wajib pakai aki ya buat kestabilan. Untuk kelistrikannya itu bagus. Kalau untuk Suzuki ya Satria Thunder sebenarnya bagus, gede dia pengapiannya walaupun 125 cc ya. Ini ada Enduro ya, Enduro Racing Pertamina Mandalika 1 liter. Di sini dengan kode kekentalan 10W40 ya. Ini setara dengan si Yamaha ya. Kayak bau harum. Di sini gambar motor fairing sport ya, dan gambar semacam kayak Satria ataupun Sonic nih. Jadi rekomendasi untuk yang seri-seri sudah radiator lah ataupun oil cooler. Kalau yang untuk racing ini ya kurang masuk ya untuk Suzuki Thunder. Tapi kalau teman-teman, wah saya pakai yang kayak gitu aman-aman aja bang, berarti mesinnya masih bagus itu ya, masih presisi. Tapi kalau udah mesinnya kasar, saya sarankan pakai yang oli yang kental ya, supaya tidak mudah menguap, tidak mudah menguai ya. Jadi pelumasannya itu tahan turun pada saat di rantai keteng ya, rantai mesin ya teman-teman. Jadi kalau untuk kode-kode yang encer ini disarankan atau direkomendasikan untuk yang sudah radiator ataupun oil cooler ya. Jadi ini cocok karena kalau oli encer itu lebih cepat mengalir ya. Starter pun enteng, ada beberapa kelebihan dan masing-masing ya dari beberapa kode-kode encer dan kental dari oli ya. Jadi kalau misalkan encer ini rekomendasinya untuk disarankan untuk yang radiator, oil cooler ya. Jadi ada pendingin ya, karena ini mudah banget. Kalau encer ini dibakar ataupun digoreng ini mudah cepat. Seperti teman-teman perhatikan minyak goreng ya. Minyak goreng kan semacam encer kayak oli ya, kayak semacam lengket pelumas. Kemudian dibakar oleh api ya, wajannya itu ya, dia akan cepat panas ya. Tapi kalau misalkan kental ya, bukan encer, kental ya, itu akan agak lama untuk tahan panasnya. Cuman nanti panasnya agak sedikit menyimpan ya, tapi nggak masalah. Yang penting itu dari noken as ya, rantai keteng ya, gear rasio itu awet ya, tidak mudah langsung turun kalau yang encer. Kalau yang kental itu ya awet gitu kan, jadi melekat lah. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami ya teman-teman. Kita sambil ngopi. Jadi seperti itu yang udah saya jelaskan. Misalkan teman-teman permasalahannya habis turun mesin, oli yang cocok seperti apa ya, ada yang nanya di grup, ada yang nanya di komen ya, makanya saya jelaskan secara detail ya. Dan beberapa oli saya contohkan ya. Jadi ini bukan promosi, hanya sekedar sharing aja lah. Kalau promosi mah tempat backgroundnya juga bagus ya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan habis turun mesin, saya sarankan pakai yang encer. Jadi ada pegawai Satria ya, pengguna Satria ya, ataupun motor lain tanya ke saya ya, kalau untuk habis turun mesin pakainya yang encer. Mau pakai Honda kayak Yamaha kayak itu sama aja, hanya beda merek dan peruntukan. Tapi kalau untuk orang-orang sekarang kan taunya ya motor saya Honda ya pakainya Honda lagi gitu kan, pakainya Yamaha lagi.
Padahal ya kalau untuk dalam otomotif perbengkelan ataupun mekanik ya yang ada ya adanya ini pakai dia, bahkan ya oli bekasnya itu dikumpulin dia pakai sendiri, karena yang penting pelumasan penggantian rutin ya setiap bulan. Kalau untuk pakai harian tiap bulan aja, kalau misalnya mesin tidak bermasalah yang motor dari 1000 liter kadang sisa 700 atau 600 ya. Makanya kalau udah 2 bulan 3 bulan nggak ganti oli, efeknya nanti akan berkurang. Itu beberapa video udah saya upload tuh, ada yang matic, ada yang bebek ya, ada yang spot fiction, ada beberapa yang saya rekam dan nggak ada yang saya publikasikan juga ya. Jadi intinya rutin kalau untuk oli ya, itu demi ya ibaratnya ya kayak semacam darah manusia lah, peredarannya itu penting. Setelah turun mesin baru teman-teman boleh menggunakan yang kental ya, seperti itu ya. Jadi mesran juga itu lumayan oke. Mesran, kemudian ada apa lagi ya, soalnya ini stok udah mulai habis saya. Jadi kalau memang oli kental itu memang untuk awal itu agak berat teman-teman, tapi saya sukanya itu padat ya. Jadi antara 1 bulan pun dia masih enak. Motor belum sempat ganti nih, udah jalan 1 bulan nih, dari Mega Pro, Thunder yang saya rasakan ya di kebut di kawasan, beda gitu kan, performa tenaganya padat gitu kalau yang 20-50. Tapi kalau teman-teman pakai yang kode 10-40, 2 minggu udah langsung bericik suaranya. Awalnya doang halus, seminggu udah beda, 2 minggunya udah parah. Jadi seakan-akan ini mesin kayak perlu turun mesin. Jadi jangan sampai kita kepincut dengan kondisi suara berisik itu harus turun mesin. Jadi harus hati-hati ya pada saat teman-teman datang ke bengkel ya. Motor saya kok kayak begini ya bang, apanya bang? Wah ini mah rantai ketengnya harus ganti. Itu harus perhatikan ya. Ternyata volume oli ini keencerannya sudah mulai berkurang sehingga berisik. Makanya direkomendasikan pakai yang kental ya. Seperti itu. Kalau saya belak-belakan aja, tidak ada yang ditutupin ya. Namanya belajar bersama, sharing bersama, berbagi manfaat bersama ya. Untuk pengalaman pakai New Mega Pro sama ya, memang dia direkomendasikan pakai yang encer, cuman kan usianya itu udah tua. Yang Mega Pro saya itu 2012, paket touring tahun 2000 berapa itu ya, 16-17 kayaknya ya, itu daerah Bogor apa Bandung. Suaranya udah bener-bener kasar banget dia. Saya rutin pakainya ini, ngikutin pengguna AHM pabriknya, ngikutin ahas lah ya. Suaranya kasar ampun, tenaga loyo, suara berisik, wah ini mah pikiran saya ini positif mesin harus turun mesin karena udah kasar banget, tenaga nggak ada ya. Jadi 150 cc udah kayak motor 110 cc gitu, lemah. Setelah saya berpikir cari oli yang kental, waktu zamannya susah tuh nyari oli-oli yang kode 20-50, akhirnya ya berhasil nemu Repsol langganan terus. Dan sekarang saat ini Repsol malah rame, banyak yang minat, walaupun harganya agak mahal ya. Jadi ini bukan memojokkan tentang merek-merek oli, tapi ini hanya sekilas berbagi informasi bahwa peruntukan ini teman-teman harus pahamin ya. Yang encer seperti ini, yang kental seperti ini ya. Jadi semua oli itu bagus ya. Yang nggak bagus itu kalau nggak ganti oli ya. Nanti efeknya hitam kalau nggak ganti oli. Lama-kelamaan volume olinya berkurang ya, baret, piston, si klepnya nggak dapat pelumasan, nokennya nggak dapat, noken AC nggak dapat pelumasan ya, efeknya nanti baret ya. Jadi rawatlah motor teman-teman apa yang punya, entah Suzuki Thunder ya ataupun motor lain. Jadi jangan sampai wah motor saya enak kok 2 bulan 3 bulan nanti aja lah ganti oli, jangan terpikir kayak gitu ya. Saya pun dulu sempat seperti itu. Jangan terpaku ya. Yang penting walaupun 40, 50, 60 harga oli mau yang murah yang bagus, yang penting ganti. Tapi lebih idealnya harus memahami motor teman-teman ya.
motor yang udah tua apa motor baru ya. Kalau untuk baru makanya yang encer ya, karena sirkulasinya itu masih padat dan presisi ya, seperti itu. Semoga bincang-bincang ini tentang pembahasan oli buat Suzuki Thunder ataupun motor lain ya, ataupun yang baru turun mesin, semoga bermanfaat. Bagi yang belum gabung subscribe, silahkan subscribe ya, ikutin gratis. Tapi kalau teman-teman pencet gabung yang warna biru itu berbayar ya 1 bulan, semacam kayak menyumbang lah itu mah hitungannya, mau menyumbang berapa ya. Jadi kalau mau gratis diklik subscribe aja, ikutin berteman itu, dan like video ini ya, di like, tanda ini sudah ditonton, dan biar saya semangat untuk berbagi informasi di dunia otomotif tentang permotoran, seperti itu ya. Dan share ke teman-teman jika ada pertanyaan pengalaman ya kerusakan motor, komentar aja, siapa tahu saya bisa memberi solusi dan saran untuk teman-teman ya, sebelum bertindak untuk diperbaiki ataupun bawa ke tempat servis ataupun mau mengerjakan sendiri ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.